Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidukhuli syahru Ramadan syahrul mubarak. Alladzi unzilat fihi malaikatu warruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati indal fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah kefasikan umatku, maka baginya mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang dinanti-nantikan kedatangannya telah hadir dalam kehidupan kita. Bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Bulan di mana dibukanya seluruh pintu surga dan ditutupnya seluruh pintu neraka. Alhamdulillah, kini kita sudah berada di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, ampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa anna azbihi. Setiap amal perbuatan anak Adam untuknya kecuali puasa, puasa untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan memberikan balasannya merupakan penanda betapa spesialnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Tak heran jika sedang memasuki bulan Rajab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kerinduannya untuk berjumpa dengan Ramadan. Dalam lantunan doa yang senantiasa dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dalam doa tersebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya meminta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tetapi juga memohon dipanjangkan umurnya agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Artinya, Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan kedatangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika ada pertanyaan, sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Jawabnya adalah, berapa tahun usia kita saat ini, maka sebanyak itu pula pertemuan kita dengan Ramadan. Jika usia kita 17 tahun, berarti sudah 17 kali bertemu dengan Ramadan. Jika usia kita 40 tahun, berarti sudah 40 kali bertemu dengan Ramadan. Jika usia kita 60 tahun, berarti sudah 60 kali kita bertemu dengan Ramadan. Logikanya,
Semakin sering kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, semakin sering kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, seharusnya kondisi keimanan kita semakin mantap, ibadah kita semakin tekun, dan akhlak kita semakin baik. Karena ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Berarti setiap kita jika sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, seharusnya iman kita lebih mantap, ibadah kita lebih tekun, dan akhlak kita lebih baik, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau setelah Ramadan berlalu, tidak ada perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik, berarti puasa kita belum sukses. Ada yang salah dengan puasa kita. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena kita belum tahu puasa itu untuk apa, hakikatnya apa, hikmahnya apa, dan tujuannya apa. Yang penting tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu saja. Sementara dia tidak mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasanya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW ingatkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Suatu hari ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar saat akan khutbah, pada anak tangga yang pertama beliau menyebut amin, dan pada anak tangga yang kedua beliau pun mengatakan amin. Begitu pula saat beliau berada di anak tangga ketiga, beliau juga mengatakan amin. Selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan 3 kali amin saat menaiki anak tangga. Apa maksudnya aminmu yaitu ya Rasulullah?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya menjelaskan, "Saat aku menaiki anak tangga pertama, Jibril mengucapkan, Ragima anfu abdin dakhal alaihi Ramadan, summan salakha falam yaghfir lahu." Sungguh celakalah seseorang hamba yang mendapati bulan Ramadan hingga Ramadan meninggalkannya, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun mengatakan amin. Saat aku menaiki anak tangga kedua, Jibril mengatakan, Ragiba anfu abdin zukirta indahu walam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan, dia tidak bersalawat kepadamu. Aku pun mengatakan amin. Saat aku menaiki anak tangga ketiga, malaikat Jibril mengatakan, Ragima anfu abdin adraka walidayhi au ahaduhuma walam yadkhulil jannah. Celakalah
Seseorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang masih hidup, namun keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk surga, aku pun mengatakan amin. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat memasuki bulan Ramadan tahun ini, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Sehingga ketika Ramadan meninggalkan kita, kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa gemar dan banyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tercatat sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul kiamah nanti. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan baktinya kita kepada mereka menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.